Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang nilai mutlak. Untuk yang kita bahas hari ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum ke materi pertidaksamaan nilai mutlak, ini ada soal prasyarat dulu. X kuadrat min 2x kurang dari sama dengan 3. Untuk menyelesaikan ini, yang harus kita lakukan adalah ini kita pindah terlebih dahulu, maka x kuadrat min 2x, 3 nya menjadi min 3 di sini, kurang dari sama dengan 0. Ini kita faktorkan seperti biasa, maka dia akan ketemu dengan x min 3 dan x plus 1. Ada beberapa yang akan menjawab seperti ini, maka penyelesaiannya adalah x kurang dari 3 dan x kurang dari min 1. Jawaban ini adalah salah. Untuk menguji jawaban ini, untuk menentukan penyelesaian dari soal ini adalah kita buat dulu pembuat nolnya. Kalau ini pembuat nolnya, kalau misalkan 0, maka di sini x sama dengan 3 dan di sini x sama dengan min 1. Maka kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Di sini adalah min 1, di sini adalah 3. Karena ini ada sama dengannya, maka di sini lingkarannya penuh. Kemudian kita ambil satu angka. Ini yang paling mudah, saya ambil angka 0 karena 0 itu di sini. Kita masukkan nilai 0 ke soal ini. Maka 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0, berarti dia bersisa min 3. Sehingga di sini min. Jika di sini min, maka otomatis nanti di sini akan pasti bernilai plus. Karena di sini yang diminta adalah kurang dari sama dengan 0, berarti yang diminta adalah min, maka penyelesaiannya adalah di daerah ini. Maka penyelesaiannya adalah ini, min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Karena di sini penuh, maka dia ada sama dengannya. Oke, kita langsung ke soal kita di pertidaksamaan nilai mutlak. Ini untuk penjelasan pertidaksamaan nilai mutlak. Jika ada nilai mutlak x kurang dari sama dengan a, maka penyelesaiannya adalah min a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan a. Di sini ya, seperti ini adalah jika dia kurang dari, maka penyelesaiannya seperti ini. Karena di sini ada sama dengannya, maka nanti titik di sininya adalah penuh. Jika di sini nanti tidak ada sama dengan, maka dia titiknya akan bolong. Jadi tergantung soalnya. Kalau di sini kurang dari tanpa sama dengan, maka di sini juga kurang dari tanpa sama dengan. Untuk bentuk yang kedua, nilai mutlak x lebih dari a. Maka x-nya ada dua jawaban, dua daerah. Yang pertama kurang dari min a sama dengan ya, atau x lebih dari a. Nah, jadi jika nilai mutlaknya lebih dari, maka penyelesaiannya ada di dua daerah seperti ini. Kurang dari min a atau lebih dari a. Kita langsung ke contoh soal. Nilai mutlak x kurang dari sama dengan 7. Maka sesuai dengan pernyataan ini, maka dia adalah bentuk ke-1. Maka penyelesaiannya adalah min 7 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 7. Kalau kita gambar tidak dengan menggunakan garis bilangan, maka inilah penyelesaian untuk soal nomor 1. Kita langsung ke soal nomor 2. Nilai mutlak 2x plus 3 kurang dari sama dengan 5. Masih menggunakan definisi yang sama, maka nilai penyelesaian untuk soal ini adalah min 5 kurang dari sama dengan 2x plus 3 kurang dari sama dengan 5. Kalau kurang dari berarti dia bentuknya seperti ini ya, tertutup seperti ini. Kemudian untuk menentukan penyelesaian ini kita pindah 3-nya. Jadi kita pindah ke kanan, pindah ke kiri, sehingga di sini min 5, min 3. Yang ini 5-nya juga pindah ke sini, 5 min 3. Ini sisa 2x. Maka untuk yang ini bernilai min 8, yang ini bernilai 2. Ini 2x. Kemudian kita bagi 2 supaya bersisa 1 saja. Semua kita bagi 2, maka ini min 4 kurang dari x kurang dari sama dengan 1. Jika kita gambar menggunakan garis bilangan,
adalah seperti ini. Kita langsung soal ketiga. Nilai mutlak 4x min 6 lebih dari 2. Karena dia lebih dari, maka akan ada dua daerah penyelesaian. Yang pertama adalah 4x min 6 kurang dari min 2, atau 4x min 6 lebih dari 2, sama dengannya. Oke, kita selesaikan. Ini kita selesaikan, maka ini 4x min 6 nya pindah menjadi plus 6. Min 2 plus 6 adalah 4, maka ini kita bagi 4, maka nilai X adalah kurang dari 1. Oke, untuk yang ini 4X ini pindah 2 plus 6 menjadi 8, sehingga nilai X adalah lebih dari 2. Untuk penyelesaian di sini kan ada 2, ini itu atau. Karena atau, maka yang kita jawaban akhirnya adalah gabungan dari kedua jawaban ini. Ingat ya, atau itu gabungan. Beda dengan dan. Kalau dan itu irisan, karena ini gabungan. Kalau kita gambar, di sini 1, di sini 2, karena 1 lebih kecil maka 1 di kiri ya, sehingga dia kurang berarti dia ke kiri. Kalau dia lebih dia ke kanan. Sehingga ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 4, nilai mutlak dari 2x min 6 lebih dari x plus 3. Karena dia lebih dari, maka akan ada dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama adalah 2x min 6 kurang dari nilai minnya, dan nanti lebih dari dengan nilai plusnya. Ini kurang dari nilai minnya, berarti ini kalau min jangan lupa dikurung, atau 2x min 6 lebih dari nilai plusnya. Jadi kalau plus langsung kita tulis. Kita selesaikan masing-masing. Ini kita buka dulu nilai dalam kurungnya, maka dia sisa min x min 3. X nya kita pindah, 6 nya kita pindah, sehingga penyelesaiannya adalah 3x kurang dari 3, maka nilai x adalah kurang dari 1. Untuk yang kedua, maka sama, kita selesaikan. 2x min x lebih dari 3 plus 6, maka di sini x sama dengan x lebih dari 9, sehingga untuk daerah penyelesaiannya, karena 1 lebih kecil maka 1 di kiri, 9 lebih besar di kanan. Ini lubangnya tidak penuh ya, kenapa? Karena dia tidak ada sama dengannya. Kurang dari min 1 maka dia ke kiri, dan lebih dari 9 maka dia ke kanan. Maka ini adalah daerah penyelesaiannya. Lanjut ke soal yang nomor 5. Untuk soal yang nomor 5 kita bisa menggunakan cara yang sudah pernah kita pelajari di persamaan nilai mutlak, yaitu mengkuadratkan kanan kiri. Kenapa? Karena ini ruas kiri pasti positif, nilai mutlak itu pasti positif, dan ruas kanan juga mutlak berarti pasti bernilai positif. Sebenarnya untuk soal nomor 1, 2, 3 ini juga bisa menggunakan cara mengkuadratkan kanan kiri. Kenapa? Karena ini pasti positif, ini pasti positif. 2 itu kan positif, berarti bisa kita kuadratkan. Beda dengan nomor 4, ini tidak bisa kita menggunakan cara kuadratkan kanan kiri. Kenapa? Karena ruas kanan belum tentu positif. Ruas kanan ini bisa jadi negatif, maka tidak bisa menggunakan cara mengkuadratkan kanan kiri. Oke, nomor 5 ini kita menggunakan cara mengkuadratkan kanan kiri. Oke, kita bisa menggunakan cara A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kalikan A min B. Jadi kita menggunakan ini, sehingga ini kita pindah dulu, 3x min 5 kuadrat, ini kita pindah min x min 3 kuadrat kurang dari 0, sehingga ini adalah A, ini adalah B. A plus B, sehingga ini 3x min 5 plus x min 3. Yang kedua A min B, 3x min 5 min, jangan lupa kalau min itu wajib dikurung, x min 3. Ini kita selesaikan, maka nanti akan hasilnya adalah 4x min 8. Yang ini menghasilkan, ini kita buka dulu kurungnya, 3x min 5 min x plus 3, sehingga nanti
menghasilkan 2x min 2. Kita cari dulu pembuat nolnya, maka dia di sini 4x min 8 sama dengan 0, maka x-nya adalah 2. Sedangkan yang ini adalah x-nya adalah 1. Pembuat nolnya adalah ini. Kita buat garis bilangan 1 dan 2. 1 di kiri karena dia tidak ada karena dia lebih kecil. Oke, kita masukkan karena 0 di sini. Kita masukkan nilai 0 di soal. Misalkan di sini boleh. Kita masukkan nilai 0, maka di sini 0 kurangi 8, 8. 2 kali 0 kurangi 2 min 2. Min 8 kali min 2 dia bernilai positif. Ini kan sisa min 8, ini sisa min 2. Min 2 kali min 8 plus 16, sehingga di sini bernilai positif. Untuk yang lain berarti kalau plus di sini otomatis min, di sini plus. Sehingga karena yang diminta adalah kurang dari 0, maka yang diminta adalah negatif. Sehingga penyelesaiannya adalah 1 kurang dari x kurang dari 2. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 6, 2 nilai mutlak dari x min 10 lebih dari 25. Maka ini sebenarnya mudah, cuma harus kita pindah-pindah dulu agar di satu ruas itu mutlak semua dan di lain ruas itu konstanta semua. Maka ini kita pindah dulu min 5, maka dia menjadi plus 5 sehingga dia bernilai 30. 2x min 10. Sehingga untuk menghilangkan 2 di sini maka kita bagi 2. Semua ruas kita bagi 2. Maka bernilai 30 bagi 2 15. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini sudah seperti soal nomor 1 atau 2 tadi, sehingga bisa kalian kerjakan sendiri. Untuk yang nomor 7, nilai mutlak x plus 1 kuadrat plus 2 mutlak x plus 1 kurang dari sama dengan 3. Maka untuk cara yang kita gunakan, di sini adalah cara permisalan. Kita misalkan dulu mutlak x plus 1 adalah y. Maka persamaan ini akan menjadi y kuadrat plus 2y kurang dari 3. 3-nya bisa kita pindah, kemudian kita cari faktornya. Kita faktorkan, maka untuk yang masih bingung memfaktorkan, nanti ada video tersendiri yang pembahasan tentang soal contoh-contoh soal tentang memfaktorkan persamaan kuadrat seperti ini. Maka dia y plus 3 dan y min 1. Sama seperti biasanya ya. Jadi ini pembuat nolnya adalah min 3 dan ini adalah 1. Kita gambar dulu. Kita masukkan nilai 0 berada di tengah. Jika kita masukkan nilai 0, maka dia bernilai negatif. Maka di sini plus, di sini plus. Sehingga karena yang diminta adalah kurang dari sama dengan 0, maka jawabannya daerah yang penyelesaiannya adalah ini. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah min 3 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 1. Oke, ingat ya, ini bukan hasil akhirnya. Kenapa? Karena ini masih y. Sedangkan yang kita cari adalah nilai x. Maka kita kembalikan lagi bentuk y. Nilai y adalah mutlak x plus 1. Ini kita pisah dulu. Maka di sini min 3 kurang dari mutlak x plus 1. Ini bisa kita balik sehingga x plus 1 lebih dari min 3. Nah, kalau seperti ini, ingat ya, untuk yang ini nilai mutlak x plus 1 lebih dari min 3. Ini tidak usah kita cari. Kenapa? Karena nilai mutlak itu pasti positif. Jadi untuk yang ini tidak perlu kita cari. Ini pasti semua bilangan memenuhi. Jadi yang kita cari adalah yang satunya, yaitu x, nilai mutlak x plus 1 kurang dari sama dengan 1. Oke, karena dia kurang dari sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari x plus 1 kurang dari 1. Sehingga ini bisa kita pindah. Plus 1 pindah ke sana menjadi min 1, 1 min 1 menjadi 0. Plus 1 pindah ke sini menjadi min 1, min 1 min 1 menjadi min 2. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah
antara min 2 dan 0. Karena di sini ada sama dengannya, maka ini bulatannya kita penuhi. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Lanjut, ini untuk soal yang nomor 8. Untuk mengerjakan soal nomor 8, kita menggunakan analisis X. Jadi dari soal ini karena ada 3 bentuk mutlak, kita menggunakan analisisnya. Untuk persamaannya, untuk ini kita cari pembuat nolnya, maka di sini adalah X sama dengan min 2, X sama dengan 1, sedangkan di sini X adalah 4. Kita buat garis bilangan yang memuat ketiga angka ini, karena min 2 paling kecil di kiri, kemudian 1 dan 4. Kita anggap ini adalah daerah A, ini daerah B, daerah C, dan daerah D. Untuk daerah A, di sini kurang dari min 2, maka misalkan kita ambil min 3. Jika min 3 kita masukkan di sini, maka dia akan bernilai min 1, sehingga ini akan menjadi min. Sedangkan yang ini, jika kita masukkan min 3 akan bernilai min juga. Yang ini jika kita masukkan min 3 sama akan bernilai min. Maka semua nilai mutlaknya adalah min. Maka ini min X plus 2 dikurangi min X min 1 kurang dari min X min 4. Ini bisa kalian selesaikan. Nanti kalian buka dulu kurungnya, sehingga nanti akan mempunyai penyelesaian akhir X kurang dari 7. Oke, sekarang ini kurang dari 7 itu wajib, syaratnya adalah dia wajib kurang dari min 2, karena dia penyelesaiannya harus di daerah A. A adalah kurang dari min 2, sehingga kita cari irisan yang memenuhi irisan X min 7, X kurang dari 7 dan X kurang dari min 2. Kalau kita gambar, min 2 di sini, 7 di sini. Kurang dari min 2 berarti ke kiri, kurang dari 7 berarti ke kiri juga. Kita ambil irisan. Irisan itu artinya daerah yang merupakan kurang dari min 2 juga merupakan kurang dari 7, maka penyelesaian di sini. Ya, bedakan irisan dengan gabungan. Karena irisan maka dua-duanya harus memenuhi, sehingga penyelesaiannya adalah X kurang dari min 2. Sekarang untuk yang daerah B. Daerah B berada di antara min 2 sampai 1. Di sini berarti ada nilai 0. Kita masukkan nilai 0 ke sini. 0 tambah 2 berarti dia plus. 0 kurangi 1 bernilai min. Terus yang ini 0 kurangi 4 dia juga bernilai min. Sehingga kita masukkan yang depan adalah plus, maka langsung kita buka plus 2. Dikurangi yang tengah di sini adalah min. Min X min 1 kurang dari di sini juga bernilai min. Oke, sama ya, nanti kalian buka kurungnya dulu. Jadi ini X plus 2 min, ini min, maka plus X min 1 kurang dari min X plus 4. Ini kalian selesaikan, nanti penyelesaian akhirnya adalah X kurang dari 1. Oke, karena penyelesaiannya di sini X kurang dari 1, ingat ya, syaratnya dia harus bernilai di antara min 2 sampai 1. Ya, syarat yang kedua ini syaratnya. Dia harus bernilai min 2 sampai 1, sehingga penyelesaiannya ini sama dengan, sehingga penyelesaiannya adalah di sini kan, ini syaratnya, sedangkan ini adalah hasil yang kita cari di sini. Maka irisannya ya berarti yang ini, maka jawabannya adalah min 2 kurang dari X kurang dari 1. Untuk daerah yang daerah C antara 1 sampai 4, berarti bisa kita ambil 3 misalkan. Berarti di sini 3 tambah 2 plus, 3 kurangi 1 plus juga, 3 kurangi 4 min. Nanti kalian hitung sama ya caranya seperti yang tadi, maka di sini plus itu X plus 2 min, plus lagi langsung aja kita buka mutlaknya. Kemudian yang terakhir min X min 4. Sehingga nanti ketemunya adalah X min 1, bisa dicari sendiri. Sehingga untuk penyelesaiannya irisan X min 1 dengan antara 1 sampai 4. Ini syaratnya ya, antara 1 sampai 4. Sehingga kita cari gabungannya, kita cari irisannya. Perhatikan, untuk jawaban ini adalah 1 di sini. Sedangkan untuk syaratnya adalah di sini.
maka mereka tidak memiliki irisan, tidak ada daerah yang sama, sehingga untuk daerah penyelesaian C itu tidak ada, maka merupakan himpunan kosong. Sekarang untuk daerah D. Untuk daerah D lebih dari 4, maka misalkan kita ambil 5 tambah 2 7 plus 5 kurangi 1 4 plus, dan yang ketiga 5 kurangi 4 1 plus, maka semuanya plus. Kita hitung depan plus, maka kalau plus tinggal kita lepas mutlaknya semua. Nanti kalian cari, ini akan ketemu dengan X lebih dari 7. Ingat syaratnya ya, syaratnya dia harus bernilai, syaratnya harus X lebih besar dari 4, maka kita cari irisannya. Lebih dari 4 maka ke kanan. Kemudian dia satunya, yang jawaban ini adalah lebih dari 7 ke kanan juga, sehingga irisannya adalah yang dilalui oleh 2 garis itu ini, sehingga penyelesaiannya X lebih dari 7. Nah, kita sudah punya 4 jawaban, meskipun salah satunya bilangan kosong. Untuk jawaban akhirnya adalah gabungan dari A, B, C, D. Ya, gabungan dari A, B, C, D. Ini adalah untuk jawaban A, X kurang dari min 2 di sini. Kemudian jawaban B, antara min 2 sampai 1. Ini jawaban daerah B. Untuk jawaban C kosong, maka tidak perlu kita tulis. Sedangkan untuk jawaban D adalah lebih dari 7. Maka untuk gabungan ke semuanya adalah X kurang dari 1 dan atau X lebih dari 7. Oke, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.